Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifatul Sembiring, dulu mahasiswa STI dan K angkatan 83, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S1 saya dalam masa 4 tahun dan 2 bulan. Nah, ketika ada peluang untuk mengambil S2 dan dapat beasiswa ke luar negeri, saya mengambil S2 di Pakistan yang jurusannya masih relevan lah ya, dengan bidang informatika. Topik yang saya pilih di luar negeri adalah Decision Support System ya, for the international negotiations ya, based on data and information ya. Nah, berdasarkan pengalaman kerja di PLN ya, waktu itu kurang lebih 8 tahun, dan juga jasa para dosen yang senior di STIK yang tidak pernah saya lupakan, seperti almarhum Bapak Fred Amelan maupun Bapak Setio Budi, almarhum Bapak Sutirto, dan juga Pak Abdul Ghafar, juga yang saya berkesan sekali juga Bapak Joko Harmantio, ada Pak Triyono dan lain-lain. Terima kasih ya, yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Jazakumullah khairan jasa guru yang tak akan pernah terbalaskan dan tidak akan pernah terlupakan. Kemudian ditambah dengan pendidikan S2 saya. Waktu itu saya merasa punya bekal lah ya untuk terjun di bidang dunia IT ini. Lulus S1 di STI dan K, saya sempat sebetulnya mengajar sebagai dosen di STIK kurang lebih 1 tahun lamanya. Dan ketika masa-masa reformasi, beberapa kawan-kawan kemudian mengajak ya untuk bergabung berperan di bidang politik. Ya, kemudian sesuai dengan perkembangan situasi, sampai-sampai saya diangkat menjadi Presiden PKS ya, Partai Keadilan Sejahtera, pada tahun 2004 sampai 2009 ya, kurang lebih 5 tahun. Dan kemudian pada tahun 2009 Bapak SBY memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Menjadi menteri ini memang pengalaman yang sangat luar biasa, apalagi sesuai dengan bidang kita, yaitu bidang IT. 5 tahun sebagai menteri, ya alhamdulillah berbuat untuk bangsa dan negara ini. Tim Kementerian Komunikasi dan Informatika alhamdulillah berhasil melewati prestasi ya yang ditargetkan oleh Presiden dan Wakil Presiden waktu itu. Semua desa, kurang lebih 73.000 desa itu masuk telepon atau desa berdering namanya ya, jadi telepon coming to the villages 73.000 jumlahnya. Dan juga semua internet itu tersambung ke seluruh kecamatan yang ada di seluruh Indonesia ini. Coverage sinyal kita seluler terutama alhamdulillah mencapai 94%, dan daerah-daerah yang belum tercapai itu sebetulnya daerah-daerah yang memang sulit sekali seperti di Papua dan juga belahan-belahan Indonesia Timur lainnya. Dan kami waktu itu alhamdulillah bisa menghasilkan PNBP ya, pemasukan negara bukan pajak, sampai 15 triliun per tahun. Dan speed internet dari semula kami masuk itu, dulu yang disebut broadband itu adalah 256G. Tapi alhamdulillah di masa kami tahun 2009 itu sudah mencapai 2 megabyte lebih. Bahkan ada yang sampai 8 megabyte speed daripada internet itu. Dan kurang lebih 8 kali lipat bisa ditingkatkan. Satelit Palapa dulu yang pernah dijual di masa rezim sebelumnya, alhamdulillah berpindah tangan ke Singapura, Singtel, kemudian kepada Kitel, dan itu bisa kita take over kembali dan kemudian diserahkan kepada BRI ya, Bank Rakyat Indonesia,
Sehingga Bank Rakyat Indonesia ini adalah satu-satunya bank di seluruh dunia yang memiliki satelit. Nah, ini salah satu perjuangan merah putih ya yang saya rasakan cukup berat ya karena menghadapi global company. Dan juga biasalah di internet sesuai dengan undang-undang yang kita miliki, baik undang-undang ITE maupun undang-undang pornografi dan undang-undang telekomunikasi, maka kami melakukan juga pemblokiran ya terhadap situs-situs yang kira-kira merusak ya karakter bangsa ini, termasuk juga masalah pornografi, kekerasan, fitnah dan sebagainya, transaksi yang tidak benar atau menipu. Nah, alhamdulillah pada tahun kami menjadi menteri juga kami berhasil meningkatkan ya, artinya total transaksi IT dalam satu tahun itu mencapai 500 triliun rupiah. Ini luar biasa waktu itu dan sebagainya. Kuliah di STIK ini memang punya pengalaman yang menarik kalau menurut saya ya. Sempat kami dulu beberapa waktu itu justru kuliah di kampus Timur ya, Trisakti ya. Ya masih numpang lah dulu itu. Kemudian dipindahkan ke kampus Radio Dalam, dan walaupun fasilitas sangat terbatas, tapi semangat dipacu ke ambang batas ya, kurang perlu waktu itulah. Saran saya kepada adik-adik mahasiswa sekalian ya, adik-adik semua yang lagi kuliah, udahlah jangan lama-lama ya. Fokus, tekun, sungguh-sungguh selesaikan ya. Sebab tidak ada orang yang menjadi ahli ya, selama di kampus itu ya. Ya paling nongkrong-nongkrong di warung barangkali ya, begitu ya. Jadi nanti adik-adik akan sebetulnya akan berkembang nanti ya, itu di dunia industri, yaitu justru di luar kampus yang kita lihat sekarang medannya sangat tidak terbatas. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat berjuang, sukses ya. Semoga semua berhasil ya. Saya lebih kurang mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dayung ke tepian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.